Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dari Amos pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Kemudian mari kita buka dari Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam beberapa hari ke depan kita akan memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus, kemudian Jumat Agung dan Paskah. Tuhan Yesus sudah menanggung segala sesuatu di kayu salib. Penyaliban Kristus di Golgota, penyaliban Kristus di kayu salib memberikan kemenangan bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Dan dalam Amos 5 ayat 15 tadi dikatakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan, sehingga Tuhan akan menyertai hidup kita. Mencari yang baik dan bukan yang jahat. Sebab apa? Sebab kita adalah warga kerajaan Allah. Kita ditentukan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Pengorbanan Kristus di kayu salib memberikan otoritas yang begitu besar bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita ditentukan menjadi pemenang. Dan kita ditentukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita ditentukan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Supaya orang bisa melihat melalui perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Karena kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Tuhan memiliki tujuan, Tuhan memiliki mimpi yang besar bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Kalau kita bisa melihat pengorbanan Kristus di Golgota yang begitu besar, yang mati, menderita, disalibkan, dalam kesengsaraan yang begitu hebat, menggantikan setiap kita yang seharusnya kita yang harus disalibkan. Tapi karena begitu besar kasih Allah bagi setiap kita, maka Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal, satu-satunya itu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan memiliki tujuan yang besar bagi setiap kita. Dalam Yeremia ayat 29 ayat 11 tadi berkata, Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai setiap kita, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh mendatangkan sukacita, dan rancangan yang memberikan dampak besar bagi banyak orang. Hidup kita sebagai orang percaya kepada Kristus adalah hidup yang membawa dampak dan pengaruh yang besar, yaitu pengaruh kerajaan sorga. Kebanyakan orang mencari apa yang salah, apa yang benar, mencari apa yang menyenangkan dan menguntungkan, mencari apa yang diinginkan dan diharapkan, mencari semua yang menurut hidupnya berharga. Ya. Tujuan Tuhan supaya kita mencari yang baik, yaitu mencari segala apa yang difirmankan Tuhan. Dalam Mazmur 1 berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, sehingga setiap kita akan bertumbuh, akan tertanam kuat bersama dengan firman Tuhan itu sendiri, dan yang menjadi berkat dan memberi pertolongan bagi orang lain. Bila kita yang telah ditebus tidak bisa jadi berkat, maka dunia ini bisa melihat siapa? Kalau kita percaya kepada Kristus dan penebusan Kristus di kayu salib, maka kita memiliki pengetahuan dan memiliki pemahaman bahwa hidup kita harus membawa berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengawali hari-hari kita untuk melakukan perbuatan yang baik, sebab Kristus telah mati di kayu salib. Sebab Kristus telah mati di Golgota untuk menebus setiap kita, agar setiap kita yang percaya kepada Kristus melakukan pekerjaan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah ditegakkan di tengah-tengah bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.